Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Workshop Basis Data. Untuk video kali ini saya akan bahas mengenai konsep ER model atau Entity Relationship Model, kemudian mengenai Entity Relationship Diagramnya, kemudian mengenai apa yang ada di dalam ER diagram, yaitu yang pertama mengenai entitas, kemudian ada atribut relationship. Kemudian kalian di sini juga akan pelajari mengenai kardinalitas, di mana nanti akan ada one to many to one, dan many to many. Baik, yang pertama yaitu mengenai Entity Relationship Model atau biasa disingkat ER Model. Jadi pada Entity Relationship Model ini merupakan konseptual desain sebuah database yang dapat mendeskripsikan struktur database gitu ya. ER model itu dapat membantu kita untuk menganalisa kebutuhan data secara sistematis agar menghasilkan database yang baik, di mana ER model ini akan merepresentasikan entitas beserta relasinya. Kemudian ER diagram ini digunakan untuk visualisasi ER model dan akan menampilkan hubungan antara kumpulan entitas yang disimpan di sebuah database. Baik, kemudian yaitu mengenai ER diagram atau Entity Relationship Diagram. ER diagram ini dapat membantu kita untuk mendefinisikan ketentuan yang berhubungan dengan pemodelan relasi entitas, gitu ya. Jadi ER diagram ini nantinya akan menampilkan relasi antara kumpulan entitas. Sedangkan kumpulan entitas yaitu sekumpulan entitas yang sama dan memiliki atribut. Pada DBMS, entitas merupakan tabel ataupun atribut dari tabel dalam suatu database. Jadi dengan menampilkan relasi antar tabel dan atributnya. ER diagram ini dapat menunjukkan struktur dari sebuah database yang kita miliki. Untuk komponen di dalam ER diagram itu ada 3 secara umum, yaitu ada entitas, kemudian ada atribut, dan ada relasi juga. Jadi kegunaan ERD ini antara lain untuk memodelkan dan merancang relational database, di mana nanti kita juga bisa melakukan database troubleshooting, serta dapat digunakan untuk merancang ataupun menganalisa relational database yang digunakan dalam suatu bisnis proses. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai entitas. Entitas ini merupakan objek yang ada dan dapat didefinisikan ataupun dibedakan dari objek yang lain. Adapun contoh entitas itu misalnya objek dengan keberadaan fisik, misalkan mahasiswa, pegawai, kemudian ada buku, toko, dan mobil. Atau objek dengan keberadaan konseptual, misalkan seperti akun, kemudian mata kuliah, atau ada juga objek dengan keberadaan suatu kejadian, misalkan diskon ataupun registrasi gitu ya. Jadi untuk contohnya di sini saya tuliskan ada student, terus ada course, terus ada book, dan employee. Itu adalah beberapa contoh suatu entitas. Jadi kalau yang student di sini itu misalkan dia memiliki atribut, misalkan ada NRP, kemudian ada nama, tanggal lahir, alamat, dan lainnya. Kemudian misalkan untuk course, itu misalkan atributnya yang melengkapi entitas tersebut adalah ada ID, kemudian ada nama kursnya apa, kemudian misalkan jumlah SKS-nya, dan lainnya. Kemudian terkait book ya, kalau buku itu misalkan ada kode buku, ada judul buku, penulis, dan penerbit. Terus kalau ada employee, atributnya itu misalkan untuk employee ada ID, ada nama, email, dan lain sebagainya. Jadi entitas itu harus memiliki atribut yang menjadi keterangan dari entitas tersebut, gitu. Kemudian mengenai kumpulan entitas ya, jadi kumpulan entitas itu merupakan entitas yang sama dan memiliki atribut yang sama. Jadi kumpulan entitas itu merupakan kumpulan dari entitas-entitas yang ada dengan memiliki atribut yang sama gitu. Contohnya apa? Misalkan kita memiliki entitas mahasiswa. Lah kumpulan entitas mahasiswa itu memiliki atribut yang sama, misalkan yaitu NRP, kemudian nama, alamat, dan email. Jadi atribut untuk semua entitas mahasiswa itu sama. Itu contohnya.
Berikutnya yaitu mengenai atribut. Jadi atribut ini merupakan suatu nilai tunggal yang mendeskripsikan keterangan dari suatu entitas ataupun bisa juga untuk relationship. Contohnya apa? Jadi contoh dari atribut, misalkan dari entitas pegawai. Entitas pegawai ini akan memiliki atribut berupa nama, kemudian mungkin nomor pegawai atau NIP, tanggal lahir pegawai, kemudian alamat domisili dari pegawai tersebut. Kemudian selain itu, misalkan untuk jadwal kuliah gitu ya. Jadi misalkan seorang dosen mengajar suatu mata kuliah. Di situ relationship-nya mengajar itu bisa memiliki atribut, misalkan jam mengajarnya atau tanggalnya kapan, kemudian durasi mengajarnya. Kemudian mengenai jenis-jenis atribut ada beberapa. Yang pertama yaitu simple atribut. Jadi simple atribut ini merupakan atribut yang tidak dapat dibagi menjadi atribut yang lebih jauh atau lebih kecil lagi. Jadi tidak bisa dibagi menjadi bagian lebih kecil lagi. Misalkan mahasiswa ini memiliki identitas umur gitu ya. Jadi tidak bisa dipecah menjadi informasi yang lebih kecil lagi. Atau misalkan ada data pasien gitu ya, pasien kemudian ada atributnya tinggi badan seperti itu. Kemudian komposit atribut untuk jenis atribut yang kedua. Pada jenis atribut yang kedua ini atributnya dapat dibagi menjadi beberapa atribut. Jadi misalkan mahasiswa sebagai entitasnya, mahasiswa ini memiliki alamat. Nah, dari informasi alamat tersebut bisa dibagi menjadi beberapa atribut, misalkan nama jalan, kemudian ada mungkin nama kelurahannya, kecamatannya, kemudian nama kota, kode pos, dan sebagainya gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan dari atribut mahasiswa itu memiliki nama. Namanya bisa dibagi menjadi dua atribut untuk nama depan maupun nama belakang. Kemudian untuk yang ketiga atau derived atribut, jadi atribut yang ketiga ini adalah atribut yang berisi suatu nilai yang dapat dikalkulasi atau diturunkan dari atribut lain. Jadi biasanya tidak disimpan secara langsung pada database. Contohnya apa? Jadi contohnya untuk derived atribut ini, mahasiswa memiliki umur, di mana umur ini sebenarnya dapat dihitung dari tanggal lahir mahasiswa itu. Kemudian atribut berikutnya yaitu multi-value atribut. Jadi atribut ini memiliki lebih dari satu nilai. Contohnya mahasiswa ini bisa saja memiliki lebih dari satu email. Atau misalkan kalau kita belanja online, kita bisa menambahkan beberapa alamat pengiriman saat kita melakukan transaksi pembelian. Jadi kita bisa memiliki beberapa alamat pengiriman atau shipping address. Kemudian berikut ini mengenai key atribut. Jadi key atribut dapat mengidentifikasi secara unik sebuah entitas dari suatu kumpulan entitas gitu ya. Misalkan NRP itu bisa menjadi atribut kunci dari kumpulan entitas mahasiswa. Atau misalkan ada suatu data penduduk, NIK itu bisa menjadi atribut kunci untuk kumpulan entitas penduduk tersebut. Kemudian yang kedua mengenai poin penting dari atribut yaitu entitas lemah. Jadi entitas lemah atau weak entities ini tidak memiliki atribut kunci. Jadi untuk mengidentifikasi entitas lemah ini secara unik berdasarkan primary key dari entitas lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya mengenai relationship. Relationship ini atau relasi merupakan hubungan dari dua entitas ataupun lebih. Jadi relasi dapat menggunakan
kata kerja atau frase untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Contohnya misalkan seperti yang sempat saya sebutkan tadi, dosen mengajar mata kuliah. Jadi dosen itu suatu entitas, mata kuliah juga entitas. Relasinya adalah mengajar. Kemudian customer melakukan order. Jadi customer itu adalah suatu entitas, kemudian order bisa menjadi suatu entitas. Relasinya adalah melakukan. Kemudian contoh ketiga misalkan pegawai dan proyek relasinya mengerjakan, gitu ya. Kemudian relasi ini dapat memiliki atribut juga, di mana dihasilkan suatu nilai dari suatu relasi. Jadi misalkan seperti contoh yang ketiga tadi saya sebutkan, relasi mengerjakan yang menghubungkan tiap pegawai di suatu perusahaan yang bisa mengerjakan beberapa proyek, dan tiap proyek bisa dikerjakan banyak pegawai. Atributnya itu dapat berupa jumlah jam kerja. Jadi dari relasi mengerjakan tadi bisa memiliki atribut jumlah jam kerja, di mana jumlah jam kerja ini tidak bisa dikelompokkan pada tabel pegawai ataupun proyek, gitu. Kemudian berikutnya mengenai degree of relationship. Jadi derajat relasi ini merupakan jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi, gitu ya. Ada beberapa macam, jadi derajat relasi ini ada 3. Yang pertama yaitu unary relationship. Jadi untuk jenis yang pertama ini atau unary, ini adalah entitas yang terlibat hanya satu, dan disebut juga relasi rekursif. Contohnya misalkan dari entitas yang terlibat hanya satu itu misalkan ada mata kuliah prasyarat yang menjadi syarat untuk mengikuti suatu mata kuliah tertentu. Itu sifatnya rekursif gitu ya. Kemudian untuk relasi yang kedua yaitu binary relationship. Jadi binary relationship ini adalah relasi biner yang melibatkan dua entitas. Jadi ini paling umum digunakan ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah ternary relationship. Jadi bentuk yang ketiga ini adalah relasi tunggal yang menghubungkan 3 entitas yang berbeda. Misalkan untuk jadwal kuliah, mata kuliah, dan dosen, di mana dosen mengajar mata kuliah pada jadwal kuliah yang ditentukan. Itu relasinya adalah mengajar. Jadi entitasnya apa saja, ada jadwal kuliah, mata kuliah, dan dosen. Seperti itu. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai cardinality atau kardinalitas. Jadi kardinalitas itu akan mendefinisikan atribut numerik dari relasi antara dua entitas atau kumpulan entitas. Dalam relasi biner, seperti yang sempat saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa jenis relasi kardinalitas. Yang pertama yaitu one-to-one relationship. Kemudian yang kedua adalah one-to-many relationship. Yang ketiga adalah many-to-one relationship. Jadi sebenarnya one-to-many dan many-to-one ini sama, hanya bergantung arah relationship-nya terhadap entitas yang mana. Kemudian yang terakhir yaitu many-to-many relationship. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari masing-masing relationship tersebut. Oke, yang pertama mengenai one-to-one relationship. Jadi pada relasi one-to-one ini, satu entitas dari kumpulan entitas X dapat dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dari kumpulan entitas Y. Jadi misalkan pada satu record di tabel dapat dihubungkan dengan maksimal satu record di tabel lain. Contohnya apa? Jadi misalkan ini ada hubungan antara person dan fingerprint. Pastinya setiap orang itu memiliki sidik jari yang unik. Jadi ini termasuk one-to-one relationship. Kemudian contoh yang kedua, chairperson dan department. Jadi setiap kepala departemen itu hanya memimpin satu departemen gitu. Jadi satu departemen hanya bisa dipimpin oleh satu kepala departemen.
departemen. Kemudian contoh yang ketiga yaitu employee dan IKTP. Jadi yang dimaksud di sini adalah setiap pegawai itu akan diidentifikasi melalui IKTP-nya, dan satu IKTP hanya dimiliki oleh seorang pegawai. Baik, berikutnya. Pada contoh yang kedua ini yaitu mengenai relasi one-to-many atau one-to-many relationship. Jadi pada relasi one-to-many ini, satu entitas dari kumpulan entitas X dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dari kumpulan entitas Y. Jadi misalkan pada suatu tabel, satu record itu dapat dihubungkan dengan lebih dari satu record di tabel lain. Contohnya apa? Jadi contoh yang pertama, misalkan kita belanja online gitu ya, kita sebagai customer dapat melakukan order lebih dari satu kali. Jadi nanti setiap order ada order ID-nya masing-masing gitu. Kemudian contoh yang kedua yaitu suatu akun online shop juga. Misalkan satu akun itu bisa memiliki beberapa alamat pengiriman atau shipping address. Jadi misalkan setiap akun atau customer online shopping itu bisa saja memiliki alamat pengiriman lebih dari satu, misalkan untuk di alamat rumah ataupun alamat kantor. Jadi ada lebih dari satu shipping address. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kelas dan student. Jadi relasi antara kelas dan student ini, setiap kelas, misalkan di kampus kita ini memiliki pasti ada banyak mahasiswa gitu ya, itu relasinya kelas dan student ini one to many. Baik, untuk relasi berikutnya yaitu untuk relasi many to one relationship. Jadi untuk relasi ini atau many to one ini, lebih dari satu entitas dari kumpulan entitas X dapat dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dari kumpulan entitas Y. Jadi misalkan beberapa record pada suatu tabel itu dapat dihubungkan dengan maksimal satu record di tabel lain. Contohnya apa? Misalkan student sama kelas ya, tadi ini arahnya terbalik dari yang contoh sebelumnya. Jadi banyak student itu akan terdapat atau menjadi anggota pada suatu kelas. Jadi relasi antara student dan kelas di sini many to one. Kemudian contoh yang kedua yaitu city dan country. Jadi di sini banyak kota itu dimiliki oleh suatu negara. Jadi suatu kota pasti berada pada suatu negara. Jadi relasinya antara city dan country adalah many to one. Kemudian contoh terakhir di sini employee dan department. Jadi banyak pegawai itu dapat bekerja pada suatu departemen, di mana pegawai hanya bekerja pada satu departemen saja gitu. Jadi relasinya employee dan department di sini adalah many to one relationship. Baik, berikutnya yaitu untuk relasi yang terakhir yaitu many to many. Pada relasi many to many ini, lebih dari satu entitas dari kumpulan entitas X dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dari kumpulan entitas Y. Jadi record pada suatu tabel itu dapat dihubungkan dengan banyak record di tabel lain. Contohnya apa? Misalkan di sini yang pertama lecturer dan subjek gitu ya. Jadi misalkan dosen itu dapat mengajar banyak mata kuliah, dan suatu mata kuliah itu dapat diajarkan beberapa dosen. Kemudian contoh yang kedua yaitu student dan supervisor. Jadi tiap mahasiswa itu dapat memiliki lebih dari satu dosen pembimbing, dan tiap dosen pembimbing dapat membimbing banyak siswa. Jadi relasinya antara student dan supervisor ini adalah many to many juga. Kemudian di contoh yang terakhir yaitu supplier dan produk. Jadi supplier dapat menyuplai banyak produk gitu ya, dan di suatu produk itu dapat juga dipasok oleh banyak supplier. Relasi antara supplier dan produk ini adalah many to many.